Kembali lagi di channel Mizura Manda. Yuk langsung dengarkan alur Hametsu no Ukoku episode 2. Cekidot. Dengan reaksi yang penuh dendam karena telah dikurung selama 10 tahun, Adonis mampu membuka rantai dan borgol yang berada di tubuhnya. Para prajurit yang mulai takut karena bocah tersebut adalah murid dari penyihir Claw. Prajurit menyadari kekuatan besar yang dimiliki oleh murid sang penyihir Claw. Di sisi lain, Doroka sangat terkejut melihat Adonis yang keluar dari tabung besar tersebut. Kemudian murid sang penyihir melancarkan aksinya dengan penuh dendam kepada manusia. Para prajurit dengan sigap bersiap membalas serangan Adonis. Langsung saja Adonis menyerang dengan senjata api dan mulai menembaki para prajurit hingga tak tersisa. Adonis begitu bersemangat mengeluarkan kekuatannya setelah lama di kurungan. Setelah itu Adonis mendekati Doroka, sehingga membuat Doroka panik. Dia takut ikut dihabisi seperti para prajurit, sebaliknya Adonis malah menembak borgol yang terikat di tangan Doroka hingga terlepas. Tetapi Doroka malah pingsan karena suara tembakan, kemudian para prajurit melapor ke atasan mengenai Adonis. Sehingga membuat semuanya ketakutan, karena para atasan pasti mengamuk mengetahui fakta Adonis berhasil keluar dari kurungan. Di lain sisi Ketua Yamato sebagai eksekutif BKN mengirim Ekot sebagai perwakilan. Cara bicara Ekot begitu santai kepada Yamato sehingga Yuki wakil direktur dari Yamato menjadi marah. Ekot yang tidak peduli langsung segera pergi melakukan tugasnya. Di lain sisi Adonis berada di ujung gedung. Dia menggunakan sihirnya untuk menyerang kota. Adonis yakin pasti Claw akan melarangnya untuk balas dendam. Bahkan Adonis membayangkan ucapan Claw yang mengatakan perbuatan balas dendam adalah tindakan yang buruk. Padahal Adonis melakukannya demi membalaskan rasa sakit yang didapatnya, sehingga Adonis tak peduli meskipun Claw marah dengannya. Sementara pihak petugas sedang mencari lokasi Adonis, petugas melaporkan bahwa keadaan lokasi kamp tahanan kacau. Apalagi sebelum kabur Adonis membunuh setiap prajurit yang bertugas, sehingga membuat para petinggi keamanan marah. Di kamp tahanan Ekot membunuh Palpol bos penjaga tawanan karena lalai dalam tugasnya. Para prajurit dan bos prajurit tawanan ketakutan. Mereka tak sanggup melihat senjata yang ditodongkan Ekot. Langsung saja Ekot menghabisi mereka semua. Sedangkan Doroka yang berhasil keluar menyaksikan kekacauan yang telah terjadi. Di sisi lain Adonis menyaksikan karakter robot yang diciptakan oleh manusia yang akan dipasarkan. Kemudian berita tersiarkan bahwa terjadi kehancuran kota, lalu diperlihatkan seseorang telah menembaki gedung dengan peluru raksasa. Sehingga keadaan umat manusia semakin terancam. Makanya para manusia mengira serangan tersebut dilakukan oleh teroris. Sementara Adonis malah berkeliling, dia begitu santai mengitari lokasi kota. Adonis dengan penuh dendam dan kemarahan menciptakan raksasa untuk menghancurkan umat manusia. Hal tersebut membuat semua orang menjadi gila dan ketakutan. Hanya saja seorang pengendara mobil menabrakkan kantor keamanan. Sehingga dia dikira menggunakan narkoboy. Akan tetapi ketika petugas keluar dia dikagetkan dengan kemunculan raksasa. Hal tersebut membuat semua orang semakin panik, bahkan keadaan kota sudah hancur. Lantas Adonis semakin memperkuat serangan, dia menggunakan raksasa sebagai senjata ampuh. Lantas para manusia begitu panik kalang kabut akibat serangan dari Adonis. Adonis yang tak peduli karena sangat membenci para manusia. Di sisi lain Yamato meminta pasukan dikirim dan memprioritaskan garis pertahanan 4. Serta Yamato meminta pasukan infanteri menjadi garda pelindung. Oleh karena itu Yamato tidak menginginkan adanya banyak korban jiwa. Kemudian Yamato dan Yuki memeriksa dari atap gedung. Yuki menginfokan bahwa pena sihir milik Adonis menghilang dari TKP. Oleh karena itu Yamato berkata semua urusan semakin singkat karena mereka dapat melacak pena. Kemudian Yamato bertanya soal alat peredam sihir. Sehingga prajurit menginfokan bahwasanya alat berada di ruang bawah tanah. Kemudian Adonis kembali beraksi melancarkan serangan. Di sisi lain sang raja kekaisaran telah jatuh sakit, sehingga sang istri mengkhawatirkan kondisinya. Kemudian raja terbangun di tengah kekacauan yang menimpa kekaisaran. Hanya saja raja tiba-tiba batuk darah, sehingga sang istri memanggil tabib. Kemudian raja bergumam kemungkinan penyakitnya terjadi karena karma. Sebab waktu itu demi meningkatkan kestabilan era zaman baru raja malah membunuh Chloe. Sementara di sisi lain Adonis begitu santai melakukan penyerangan. Bahkan Adonis melancarkan serangan dengan brutal ke arah para manusia.
Tampak telah terjadi kehancuran besar yang menyebabkan keruntuhan gedung, namun Adonis sama sekali tidak peduli dan melancarkan serangan kembali. Lalu Doroka muncul, dia menghentikan aksi kejam Adonis. Di kesempatan itu, Doroka mengatakan tindakan Adonis harus segera dihentikan. Kemudian Adonis mendekati Doroka, dia mengamuk karena Doroka ikut campur. Doroka berkata Klo sama sekali tidak menginginkan kehancuran yang dibuat oleh Adonis. Doroka menginfokan dia adalah seorang penyihir yang mencari keberadaan Adonis, sehingga Doroka ingin mengajak Adonis untuk bekerja sama. Sebab Doroka dan penyihir lain ingin membangkitkan Klo dengan bantuan Adonis. Namun Adonis tak percaya, dia kesal mengapa para penyihir menghilang saat Klo dibunuh. Doroka menjelaskan sekarang dia ingin menghidupkan Klo lagi. Akhirnya Adonis menangis, dia senang mengetahui fakta bisa membangkitkan Klo. Setelah itu Adonis kaget dan menghindar, karena ada tembakan yang membuat Doroka tewas di tempat. Sementara Ekot malah kesal, karena tembakan ke arah Adonis meleset. Hal tersebut membuat Adonis marah, padahal Doroka adalah alat untuk membuat Klo hidup kembali, malah tewas begitu saja. Dan ceritanya bersambung sampai di sini. Simak episode selanjutnya, hanya di channel Mizura Manda. Jangan lupa di like, subscribe dan di share ya. See you, bye-bye.